Salah satu wanita tercantik dalam KPH Universe adalah Putri Mirahai. Kecantikan yang khas karena Putri Mirahai adalah orang Manchu. Mirahai punya darah campuran yang semakin menambah kecantikannya. Ayahnya adalah Kaisar Kangxi dan ibunya adalah seorang selir dari Khitan. Bangsa Manchu sendiri di bawah kepemimpinan Kaisar Kangxi pada waktu itu adalah bangsa yang menjajah daratan Tionghoa. Dalam video kali ini, kami akan menceritakan kisah hidup Mirahai dan sebagai pengingat karena minimnya adaptasi novel KPH, maka ilustrasi dalam video ini hanyalah alat bantu visual saja, bukan film adaptasi dari KPH. Sekarang, mari kita simak kisah hidup wanita tangguh dari dunia KPH ini, Mirahai. Seperti inilah deskripsi kecantikan seorang Mirahai. Ketika pertama kali muncul, gadis ini cantik sekali. Tubuhnya ramping padat, hidungnya mancung, dagunya runcing, dan sepasang matanya seperti mata burung pong. Rambutnya hitam panjang dan diikat dengan selai sutra di belakang tengkuk, dibiarkan melambai ke bumi. Kepalanya ditutup atau lebih pantasnya dihias sebuah topi bulu kecil dengan sebatang bulu burung menjadi penghias. Kedua telinganya digantungi sepasang anting-anting emas dan kedua lengannya bergelang emas pula. Dan bau wangi yang sedap harum menebar keluar dari tubuh dan pakaiannya. Usianya kurang lebih 20 tahun dan jika tersenyum, senyumnya amat manis. Membuka sepasang bibir yang indah bentuknya, memperlihatkan rongga mulut yang kemerahan di balik sederetan gigi yang seperti mutiara. Kecantikannya memang bukan kecantikan biasa, dan penampilannya juga bukan penampilan biasa. Itulah Tuan Putri Mirahai. Ko Ping Ho menulis cerita pendekar super sakti dengan latar kerajaan Cheng Qiao yang menyerbu Tionggoan sejak tahun 1645 dan 8 tahun kemudian hampir seluruh wilayah Tiongkok sudah dikuasai oleh bangsa Manchu dan kaisar yang berkuasa pada waktu itu adalah Kaisar Kangxi, kaisar keempat dari kerajaan Zhang. Di bawah pimpinan Kaisar Kangxi inilah dilakukan pembersihan besar-besaran terhadap para pejuang yang mempertahankan tanah air menentang penjajah Manchu. Para pejuang melakukan perlawanan mati-matian dan sebagai pusat perjuangan atau sebagai pucuk pimpinan gerakan perjuangan ini bersumber di Sichuan, di mana Bu Samgui menjadi raja muda yang tidak pernah mau tunduk terhadap pemerintahan bangsa Manchu. Seperti lazim terjadi dalam zaman perang seperti itu, golongan-golongan terpecah dua. Begitu juga golongan kaum dunia persilatan. Banyak di antara mereka yang terjun langsung ke dalam perjuangan menentang penjajah Manchu. Tetapi tidak sedikit pula yang mempergunakan kesempatan untuk mencari kedudukan, kemuliaan, dan kemewahan secara mudah, yaitu dengan jalan membantu dan mengabdi kepada pemerintah Manchu dan menentang bangsa sendiri yang oleh mereka disebut pengacau dan pemberontak. Bangsa Manchu memang ada pada posisi yang diuntungkan ketika menyerbu ke selatan dan menghabisi kerajaan Beng. Situasi kerajaan waktu itu memang kacau balau. Perang saudara tidak ada hentinya, rakyat hidup sengsara, ditindas oleh raja-raja muda, dan oleh mereka yang berkuasa. Terjadi hukum rimba, dan di saat seperti itulah datang bangsa Manchu untuk membebaskan rakyat daripada jurang kesengsaraan. Kondisi perlawanan rakyat juga lemah karena mereka hidup susah dan dalam penindasan. Dan dalam kondisi seperti itulah datang bangsa Manchu dengan propaganda akan berusaha mendatangkan kebahagiaan bagi rakyat. Sehingga dalam konteks ini, serbuan bangsa Manchu seolah menjadi pembenaran.
Sesungguh pun harus diakui bahwa hal itu adalah alasan mereka yang cukup kuat, dan memang kenyataannya demikian. Walaupun pada hakikatnya yang bersembunyi di balik itu semua adalah kepentingan dan keuntungan. Keuntungan yang didapat dari penjajah ini membuat bangsa Manchu memiliki negara yang sangat besar dengan penghasilan yang melimpah-limpah dan harta benda yang amat banyak. Kerajaan Cheng di bawah pimpinan Kaisar Kangxi tidak segan-segan merekrut orang-orang pandai dari dunia Kangou untuk bekerja membantu mereka. Ada yang orientasinya berubah karena menganggap bahwa ternyata bangsa Manchu mampu mendatangkan kemakmuran, mampu meredakan perang saudara, dan berharap bahwa juga mampu mengangkat nasib rakyat jelata. Walaupun pada dasarnya ini juga hanyalah argumentasi mereka untuk berkelit kalau dicap sebagai pengkhianat. Pola rekrutmen kerajaan Cheng terhadap para tokoh dunia persilatan juga fleksibel dan berdasarkan kepentingan. Tidak sedikit pula datuk-datuk golongan hitam yang memiliki kepandaian amat tinggi bekerja membantu pemerintah Manchu. Tidak peduli latar belakang dan rekam jejaknya seperti apa, selama punya kemampuan dan mampu mendatangkan keuntungan, it's okay. Dan di antara jago-jago kerajaan itu ada salah satu nama yang sangat terkenal karena memang mempunyai reputasi sebagai datuk sesat yang sangat sakti, yaitu Kang Tou Kui atau si setan botak, Gak Liat, serta seorang tokoh bangsa Khitan yang juga tak kalah sakti dan selama ini hanyalah dikenal namanya saja, tapi jarang ada orang yang bisa melihatnya. Dia adalah si burung hantu Chiam Tek. Si burung hantu ini sangat luar biasa reputasinya di kalangan bangsa Khitan sendiri. Dia bahkan dianggap seperti tokoh dongeng. Bahkan si setan botak sendiri kaget ketika pertama kali diperkenalkan dengan tokoh yang menyeramkan ini. Dan mereka semua saat ini mengabdi di kerajaan Cheng. Dan yang bertugas mengkonsolidasi semua kekuatan di lapangan adalah Putri Nirahai. Status Nirahai adalah Tuan Putri, karena dia adalah anak dari Kaisar Kangxi dengan salah satu selirnya yang berbangsa Khitan. Sebagai seorang putri kaisar, bisa dipastikan Nirahai amat dihormati. Tentunya bukan tanpa pertimbangan Kaisar Kangxi mempercayakan tugas-tugas kerajaan kepada Putri Nirahai yang masih sangat muda usianya, bahkan belum ada 20 tahun. Pertama, Nirahai mempunyai ilmu kepandaian yang sangat tinggi. Bakatnya istimewa, sehingga mampu dengan cepat belajar berbagai ilmu dari bermacam guru silat yang mengabdi di kerajaan. Dan secara kebetulan, dia juga menemukan kitab-kitab pusaka ilmu-ilmu silat tinggi milik dari Mutiara Hitam. Apalagi ketika menjadi murid dari Putri Maya, maka Nirahai ibaratnya menjadi seperti harimau yang punya sayap. Kedua, kecerdikan dan kemampuan diplomasi dari Nirahai sangat luar biasa. Berurusan dengan dunia persilatan bukan dibutuhkan kecerdasan, tapi kecerdikan. Tidak gampang menghadapi berbagai macam golongan dan tokoh yang syarat dengan kepentingan masing-masing, sehingga butuh strategi dan kemampuan bicara yang tepat untuk mampu meyakinkan berbagai pihak. Ketiga, Nirahai punya leadership. Boleh-boleh saja dia hanyalah seorang putri kerajaan yang seharusnya hanya berurusan dengan bunga di taman dan masakan di dapur istana. Tetapi tidak dengan Nirahai. Dia malah sangat tertarik dan punya minat yang tinggi dengan urusan pemerintahan. Nirahai merasa bahwa mengurus negara bukan hanya urusan kaum pria saja.
Tapi wanita juga bisa berkontribusi ide, pemikiran, dan gagasan demi kemajuan pemerintahan. Keempat, dan ini urusan psikologis dan subjektif. Nirahai adalah anak kesayangan dari Kaisar Kangxi. Kaisar sendiri memang sangat sayang dan cenderung memanjakan putrinya ini. Tapi itu bukan tanpa alasan, karena kadang Kaisar Kangxi menaruh kagum akan sikap, perilaku, dan pemikiran anaknya yang bisa mencarikan solusi tepat bagi beberapa persoalan yang terkait dengan dinamika di dalam roda pemerintahan. Menjadi murid Putri Maya. Pada waktu Kaisar Kangxi berkuasa, satu-satunya wilayah yang belum mengakui kedaulatan kerajaan Manchu adalah Sichuan, sebuah daerah di sebelah barat yang dipimpin oleh Raja Muda Bu Samgui. Bu Samgui adalah mantan pejabat kerajaan Beng yang justru mengkhianati kerajaannya sendiri. Dialah yang menjadi pembuka jalan bagi masuknya bala tentara bangsa Manchu ke daratan Tiongkok. Perbuatannya tersebut berakhir dengan penyesalan, tapi sudah terlambat, kerajaan Beng terlanjur runtuh. Bu Samgui lalu bergerak ke Sichuan dan membentuk pemerintahannya sendiri di sana. Hal ini tentu menjadi persoalan tersendiri bagi kerajaan Zheng. Berbagai upaya untuk menaklukkan Sichuan coba dilakukan, tapi Bu Samgui memang sangat kuat, seperti penuturan Putri Nirahai kepada kakek bongkok, Gu Tuan. Rupanya inilah misi Nirahai mendatangi kuburan keluarga suling emas yang dijaga oleh kakek Gu Tuan. Tentu saja perkataan Nirahai tidak akan mempan untuk mempengaruhi Gu Tuan agar menyerahkan pusaka yang dijaganya dengan sukarela. Dan benar saja, tidak mungkinlah dia mau meminjamkan pusaka-pusaka itu dengan dalih apapun. Loyalitas Gu Tuan kepada keluarga Kam jauh lebih berharga dibanding nyawanya sendiri. Maka tidak ada jalan lain bagi Nirahai selain menggunakan kekerasan. Dan itu pun bukan perkara mudah. Gu Tuan bukan penjaga sembarangan, dan terbukti Nirahai hampir saja tewas di tangan Gu Tuan kalau tidak ditolong oleh Putri Maya. Dan Maya yang sudah terlanjur suka kepada Nirahai bahkan langsung memintanya untuk sekalian saja menjadi muridnya. Tidak perlu dihitung sampai 3, Nirahai langsung berlutut di depan Putri Maya. Subuh. Demikianlah sejak saat itu Putri Nirahai resmi menjadi murid Putri Maya. Tapi memang sehebat-hebatnya seorang Nirahai, dia tetap tidak akan luput dari yang namanya jatuh cinta. Rasa cinta memang bisa datang dari mana saja dan kapan saja, tidak peduli suku, ras, agama, status sosial, dan kedudukan. Buktinya, Nirahai justru jatuh cinta terhadap pria bangsahan yang notabene adalah bangsa pribumi yang sedang dijajah. Dan ini bukanlah perkara mudah. Jatuh cinta boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang. Apalagi ini adalah ruang privat, urusan perasaan. Tapi level Nirahai tentunya berbeda di mata keluarganya. Mereka menilai bahwa kapasitas Nirahai adalah seharusnya berjodoh dengan seorang bangsawan, misalnya seorang raja atau paling tidak seorang pangeran. Seperti Pangeran Ouyang Seng misalnya, yang tanpa diminta pun memang mati-matian menyukai dan mencintai Nirahai. Bahkan dengan pertimbangan di atas itulah, orang tua kedua belah pihak sudah menjodohkan mereka berdua. Tidak ada yang kurang sebenarnya dari diri pangeran ini. Punya wajah tampan, punya kedudukan yang cukup tinggi, ayahnya punya pengaruh yang cukup besar, punya kepandaian yang lumayan tinggi. Yang kurang hanyalah bahwa Nirahai tidak mencintainya. Nirahai justru jatuh cinta kepada Sumahan, seorang tokoh muda yang sepak terjangnya
benar-benar telah mengguncang dunia Kang Oh. Bahkan pihak kerajaan sendiri pun khawatir dengan potensi yang dimiliki oleh pendekar muda. Putri Mirahai yang memang lebih banyak bertugas di luar istana, tidak urung akhirnya berjumpa dengan Sumahan. Sumahan sendiri pada waktu itu memiliki cacat bawaan, yaitu kaki kirinya buntu, sehingga untuk berjalan perlu dibantu sebatang tongkat. Tongkatnya pun tongkat yang biasa saja. Yang tidak biasa adalah kemampuan dari Sumahan. Pengorbanan Mirahai dimulai dari sini. Namun memang cinta sejati tidak bisa pudar. Setelah melewati banyak kegembiraan dan kesusahan hidup, melewati banyak suka dan duka, pada akhirnya Mirahai melepas semua ego dan statusnya dan memilih mengikuti suaminya serta menikmati hidup yang normal dan bahagia di Istana Pulau Es. Itulah kisah hidup salah satu wanita tercantik dalam dunia Kopingho, Mirahai. Jangan lupa untuk like dan subscribe kami dan nantikan video-video kami lain.